Kala Senja. Puisi karya Nunung Rita. Kala senja, kau menghampiriku. Aku menghampirimu. Ketika titik hujan pertama jatuh di musim kemarau, lalu menghilang. Kita sama-sama hendak bergegas, mendengarkan dengan tabah angin yang berpuisi pada kemerisik daun-daun. Hingga selembar daun kering jatuh tepat di kakiku. Lalu kita sama-sama memungutnya. Dia terpanggang kemarau, kataku. Apa yang bisa kulakukan dengan hatiku yang bingung? Tanyamu. Aku pun tak mengerti. Senja datang. Kita mesti segera pulang. Atau tetap tinggal. Yogyakarta, 31 Agustus 2009. Hai, saya akan kembali membacakan puisi karya saya dalam salah satu buku saya, buku Sudut Pandang. Judulnya Pelangi Hatiku, 26 April 2011. Untukku, pelangi adalah sebuah kedamaian. Ketujuh warna membaur, luruhkan kata beda, menciptakan keindahan yang terkadang terabaikan oleh satu kata sama. Indah tak akan pernah ada. Damai takkan pernah terasa jika hanya ada hitam dan putih. Dan aku tak mau itu. Inilah aku yang membawa pelangi dalam tiap mataku, yang menjadikan beda untuk bersatu, bukan beradu. Meski terkadang keterasinganlah yang akan menghampiriku. Meski terkadang keacuhan yang akan mendekatiku. Aku tak peduli itu. Sebab pelangi hatiku hanya ada di sini. Di dalam hatiku. Perkenalkan, saya Mirna Radila. Saya akan membacakan puisi karya saya sendiri yang berjudul Segi Empat. Kamu menggertakku agar aku tak bersamanya. Apakah aku juga harus menggertakmu agar kau meninggalkannya? Kau menyuruhku menjauhi dia, namun kau tidak sedikit pun menjauhinya. Kau mencintaiku, namun ku mencintainya. Kau mencintaiku,
namun ia mencintaimu. Serumit inikah jatuh cinta? Berdua yang seharusnya adalah bahagia, namun kau anggap luka. Yogyakarta 2020. Corona kang bilani gawe susah wong sadonya, enom tuwa cilik gedhe, lanang wadon datan kliwat, wedi lamun ketularan, sesek lara napas iku nganti tan bisa ambekan, kupiya padha kaudi dimentan kena corona, nganggo masker aja supe, masuh sikil uga tangan, nulia ganti sandangan, adus ngebyur nganggo sabun, yen teka saka lelungan, nyegah kumpul dadi siji, tumrape marang wong liya, najan ra umum dadine, wetan srambung tangga kanca, kabeh kanggo kabecikan, dimen virus bisa putus, orang rembaka sumebar, tansah donga marang Gusti, muga paring pangayoman, enggal sirna pagebluke, sawan amarga corona, slamet kabeh wong sak donya, saras uga panjang umur, urip tentrem bagya mulya. Kelap-kelip lintang ana ring awang-awang, ngingataken ingsun rikala ambirika, samilire angin ana ring wayah wengi, nambahi sepine ati hang maki dhewean.
ingsun rikala ambirika semilire angin ana rewayahi nambahi sepine ati hang make dhewean Dona longsor rasane ati ingin ketemu tapi sing bisa kaya dene mangsa ketika ngarepno banyu udan teko kangen iki setengah mati mung riko hang bisa nambani sayang riko saiki ning ngendi wis ngenteni kelap kelip lintang ana ring awang-awang ngingataken iso rikala ambirika semilire angin ana rewayahi nambahi sepine ati hang make dhewean Dona longsor rasane ati ingin ketemu tapi sing bisa kaya dene mangsa ketika ngarepno banyu udan teko kangen iki setengah mati mung riko hang bisa nambani sayang riko saiki ning ngendi wis ngenteni Tanah permohonan. Segudang tanah dari pegunungan akan longsor jika diterpa badai angin. Udaranya menari-nari di antara luasnya langit dan dalamnya semua. Mengalirkan air hingga lautan luas, menjadikan ombak sebagai bahan omongan. Sebagai bahan omongan dan melemparkan pasir yang halus tanpa henti. Dedaunan tidak tahan menempel di batang yang kering. Jatuh di sekitar kerikil yang sedang bersukaria. Melawan arus bersama suara gesekan-gesekan bambu. Tapi saya, semua ditumpuk oleh malam yang gelap gulita. Kini, cahaya mentari menyentuh hingga celah-celah pagar, menembus lubang semut di sudut bumi, bahkan gelembung kebencian musnah ditelan kelembutan tangan. Semesta mengirim surat bersama kertas tanpa pena, tanpa panjang lebar, tanpa kata-kata sukar, hanya sebatas hati suci dan setetes puisi. Walaupun sebenarnya lebih utama bertatap muka, namun karena waktu dan kondisi tidak memberikan rahasianya, maka alangkah baiknya kesulitan dalam berkata-kata kuhapus dengan kecanduan alam. NTT 6 Juni 2020. Terima kasih. Gurit kanggo anakku karipta dening Sri Mulyani.
usire sliramu. Rasane lagi wingi sore sliramu tak kudang, tak eman, tak emban, selendang badhe kau. Kidung kekudangi biyong isih kelingan to? Talela lela lela leda. Saiki aja pijer nangis yo, Ngger. Wis cukup jaman cilik anggonmu kekejer. Aja pijer bingung yo, Ngger. Urip iki amung prasaja kok, Ngger. Ibarate wayang, urip iki amung ndereke lakon. Lakone iki dalang kang gawe urip. Ngger, piwelingku loro. Tansah narima ing pandonga lan jujura sajroning uripmu. Percaya, Ngger, wong jujur ora bakal ajur. Ngger, dinoku, ngapuranen bapa biyungmu iki, papa ngilmu lan bondo. Ya mung pusaka ing jenengmu iku paringanku. Dinoku, ora bisa saklawase anggonku momong sliramu. Ya mung donga pangestuku tumrap sliramu, ora bakal asat kadya lumituning banyu. Dadiya wanita utama, ngluwurke asmane wong tuwa lan pandhekaring bangsa. Ngger, Dinok anakku. Asmane wong tuwa dadiya pandhekaring bangsa. Pledoi Pembayun. 1. Aku Pembayun, ayahku Gunung Merapi, ibuku Laut Jawa. Aku lahir dalam istana sebagai seorang putri. Sejak kecil aku dilatih menari. Maka gerak mendak yang diajarkan agar aku bisa mandah dalam tindakan. Biar paham gejolak kebun dan Merapi, biar tangkas menangkap gerak ombak lautan. Sebagai seorang penari aku teruji, memainkan gerak bidadari, memindah matahari masuk ke dalam cepuri. Sebagai seorang wanita, aku tangkas memainkan senjata, apalagi terlibat urusan negara. Tapi, bagaimana aku harus bersikap dalam himpitan beban persoalan pada pilihan pelik yang harus kutangguhkan? Tangan kanan megang tombak, tangan kiri memegang batu. Tapi di balik semua itu adalah urusan negara. Kekuasaan dan kebesaran kerajaan adalah ujung pangkalnya. Lantas kepada siapa aku mesti mengadu agar semua bisa mendengar jeritanku? Chapter 2. Aku Pembayun, penari berpanggang jalanan, menyapa tepian kali, menyusur bukit kapur. Menanggung beban negara menjadi senopati sesungguhnya. Aku lepas pewangian mawar, ku basuh tubuhku dengan air sendang, ku lepas baju kebesaran biar tubuhku akrab dengan alam. Dari dusun ke dusun, rampak suara gamelan, mencipta suasana mengiringi ketika aku kibar. Aku berlenggang di tengah kerumunan orang, layaknya bidadari turun dari gumpalan mega. Tarianku menebar pesona di tengah arena. Dalam satu tarikan napasku, aku rasakan jatuhnya sambur ke tanah dan menghembaskan napas laki-laki yang panasnya melebihi api. Dalam satu putaran kaki, aku tangkap lelah seorang lelaki. Keringatnya semerbak menyerbuti hutan jati. Aromanya kuat sampai keluar batas negeri.
Ia Mangir, laki-laki penjaga sungai. Kekar tubuhnya menampakkan kejantanan. Sorot matanya tajam mengandung kekuatan. Senyumnya hadir menyimpan kesabaran. Sebagai seorang penari, aku wanita sempurna. Tarianku geliat samudra yang menggelegak menanggapi hangatnya mentari. Tarianku adalah gejolak jiwa, seperti asap magma mengepulkan asap ke udara. Oh, hanya lelaki itulah yang menyimpan badai, sehingga tarianku lemah gemulai. Bukan ingkar namanya, seperti yang ayahanda tuduhkan jika sampur kutambatkan di dusun Mangiran. Karena hanya di dusun Mangir, keteduhanku terasa hadir. Di perdikan Mangir Wonoboyo, tanah perdikan yang subur makmur, adem ayem Kertora Harjo, di utara Bukit Kapur ditumbuhi pohon-pohon jambu, tempat yang damai bagi aneka satwa berjumpa. Di barat, Sungai Progo tampak membentang, airnya mengalir sepanjang musim. Tenang dalam kedamaian, berbeda dengan suasana di istana. Panasnya begitu menyengat hingga ke atap-atapnya, membuat gerah semua penghuninya, sehingga burung-burung pun enggan bersarang pula. Jika ayahanda setuju, izinkan aku memilih lakiku, dan Mangir adalah pilihanku. Sebagai laki-laki dia setia, bijaksana dan perkasa. Sebagai anak turun Wonoboyo, dia dari garis keturunan Brawijaya. Ia menjaga tanah perdikan, ribuan garu tanah ia genggam. Di timur, dusun Keringinan berbatas dengan wilayah Mataram, hingga Candi Mulyo ke selatan menyusur Sanden hingga Pantai Serandaran. Ia tanami juga bukit-bukit kapur di utara sebagai tanda batas perdikat pula. Ia lagi-lagi bersahaja. Rumah yang dihuninya cukup bangunan dari batu bata. Kebun di sekitarnya ditanami ribuan pohon kelapa, dan buahnya adalah milik siapa saja. Sebagai anak Wonoboyo, ia suka bersemedi di Pandan Simo. Wajar jika dia sakti. Tombak yang dipegangnya adalah lidah api, ular yang melingkari Gunung Merapi. Maka ia dihormati oleh rakyatnya. Sebagaimana matahari dan bumi, ia tahu persoalan para petani, hingga rakyat ikhlas memberi bulu bukti. Ia seperti menyimpan bulan di keningnya, mengerti kegelapan, dan ia setia menjaganya. Ia tangguh sebagai petani. Sebagaimana leluhur kita, air dan udara, bumi dan matahari sebagai tempat untuk merebahkan diri. Kapser 3. Aku Pembayun, ayahku Gunung Merapi, ibuku Laut Jawa. Akulah Senopati sesungguhnya. Sebagai seorang putri, aku diutus oleh ayahanda untuk bertemu dengan petani dan salah satunya sang pemberani. Dalam setiap aku bertemu, rakyat selalu menyatakan rindu bertemu dengan putri istana, wakil dari Mataram yang kuasa. Aku bersama Mangir, lelakiku, menyusur kampung ke utara, meninggalkan tanah perdikan Wonoboyo menuju ke istana. Dari Kesikan ke Bantul Karang ada banyak yang bisa aku temui. Aku masuki dusun Wonoktawa, tempat aku menerawang apakah aku harus pulang atau keinginan itu aku reda. Sebelum sampai di dusun Mitikan ke timur, aku seberangi Sungai Jodo. Airnya yang bening sejuk mengalir. Aku bersama Mangir lelaki menyusur kampung ke utara, meninggalkan tanah perdikan Wonoboyo menuju istana. Aku Pembayun, perempuan yang dianggap lemah di dalam urusan menata negara. Dari perjalanan ini aku bisa mengerti kebutuhan rakyat sejati adalah kehidupan yang aman dan damai. Ku telusuri dusun demi dusun, menyebut matahari hingga mendekap malam, menjaga suara hantu dan kepak kelelawar, sampai terdengar cericit burung pagi hari. Suara-suara yang indah, tetapi harus ditafsirkan bahwa sesungguhnya rakyat hanya butuh perhatian, kesejahteraan dan aman dari segala gangguan. Ia Mangir suamiku menjadi agak ragu ketika aku bertemu ayahku. Sebagai seorang hamba, hanya ada sembah bekti kepada istana. Tetapi sebagai seorang mantu, sehimpun suara menjadi gaduh. Sesungguhnya ia, Mangir, bukanlah seorang pemberontak. Hanya karena dianggap salah memilah hasil bumi, dia menjadi musuh bagi negara. Apa salah Mangir jika ia membagi harta dengan rakyatnya yang setiap hari ia temui dalam kemiskinan sejati? Rakyat tidak semua hidup cukup. Hanya yang bisa bicara dan dekat dengan raja, ia dapat menumpuk harta,
menyisihkan bulu peti ditaruh di rumah sendiri, minta tanda kasih sang raja, masuk ke dalam lekuk jarinya sendiri. Perilaku itu merasuk di seluruh negeri, maka ia Mangir menolak segala bentuk upeti. Seharusnya negaralah yang memberi, bukan diberi, agar rakyat sentosa dan mandiri. Keempat, tapi mengapa ia mesti dieksekusi sebelum ia menyatakan diri menyerah dan pasrah kepada Mataram dengan segala sembah bekti? Hujan dan badai di luar istana adalah pertanda sesungguhnya jika kita belum sepenuhnya menempatkan jiwa di dalam mengatur urusan negara. Seharusnya ikrar pernyataan adalah keikhlasan sebagai landasan utama dalam setiap keputusan, bukan menempatkan amarah sebagai pilihan. Kilat dan petir membawa kabar dari langit. Ia Mangir dalam situasi terjepit. Mau melawan, ia hadapi mertua. Mau berontak, ia tak kuasa. Tetapi mengapa pula di tempat itu ada batu hitam di depan istana? Ayah menerima sembah bekti sesungguhnya. Oh Gusti Pangeran yang agung kang amat jagat, hanyutkan air mataku ke muara laut Jawa, agar dukaku tumpah di sana, atau lontarkan aku lewat kebun dan magma, agar tuntas segala derita. Apa arti sebuah bahagia jika wujud yang sebenarnya sudah tersita? Suamiku mati sebelum usia isi rahimku sampai waktunya. Oh jabang bayi, mengapa kau menjadi papa ketika aku belum paham dosa? Lantas bagaimana nanti aku menjawabnya jika ia lahir tanpa ayahnya? Bagaimana pula jika ia bertanya, di mana wujud rupa sosok ayahnya? Diam, memberikan jawaban seorang ibu yang bijaksana. Sebab bila berkata jujur, aku takut jika dendam nantinya yang tertata. Oh, aku pembayun yang sengsara, ditelikung oleh persoalan negara. Oh ibu aku, apakah salah jika aku terakhir sebagai seorang wanita yang mengandung anak dari seorang musuh negara? Sedangkan ayah mengutusku seperti seorang senopati maju ke medan tempur menemui serta melawan negara dengan segala kekuatanku. Oh ibu aku, sebagai wanita penduduk istana, ibu pernah bercerita bagaimana bahagianya ayah anda ketika menanti kelahiran putra. Laki-laki, perempuan sama saja. Ayah resah, garis dia asa. Apakah itu cukup merawat gelisah? Bukankah kita anak cucu pelengkap petir? Mengapa mesti takut kepada manusia? Memilih jalan perang, tentu rakyat menjadi korban. Mengapa tidak memilih jalan yang lebih aman agar rakyat hidup dalam kedamaian? Sebagai penguasa Mataram, ayah anda dipinjami kekuasaan dewa. Hukum harus dipelihara memuliakan manusia, adil dan melakukan budi luhur mulia, bukan dengan memukul kentong yang tanda bahaya, agar semua rakyat sedia tunduk datang ke istana. Aku masih percaya pada kekuatan cinta dan kasih sayang, bukan pada ancaman. Mengolah wibawa sebagai kekuatan lebih indah daripada menghias ribuan mata redam. Demi menjaga Mataram ini menjadi negeri yang tenteram di dunia. Tetapi mengapa para penjaga istana ikut pula curiga, siap dengan segala aneka senjata di gerbang istana, padahal aku pulang ke rumah sendiri, datang bersama suami. Mereka minta pula senjata kiai baru miliknya, dan dia serahkan pula kepada pengawal raja, karena dia sadar bukan tombak itu senjata sebenarnya. Pada bayi di perutku adalah kesaktiannya. Tapi mengapa mesti dieksekusi depan mataku sendiri, di kaki ayah anda pula? Batu itu terbentur di keningnya. Oh, darah mengalir di kening Mangir. Oh, beban berat ini segera tarian tanpa jati kaki dan tangan sulit diangkat. Remuk mulai tubuh. Chapter 5. Langsung gitu, kesel deh. Yang tak pernah ku mengerti mengapa Mangir dihukum sebegitu rupa. Jika ia sudah mati, mengapa jasadnya pun masih juga diadili? Bukankah hukum itu diukur dari tindakan? Itu menurut hukum aturan yang harus ditegakkan, bukan pada jasad yang sudah membujur diam. Ia sudah menjadi milik Allah. Jika Mangir salah, sudah cukup nyawa tebusannya,
bukan membagi jasadmu dengan batas pada hukum. Hukum Tuhan adalah mengukur tindakan, jalan baik yang ia kerjakan, pada niat dan syahadat yang ia sujudkan. Ia manggil lelakiku mati di batu dan batu menemu waktu kita ada bertemu. Ia seperti malam, seperti kelam, mendekat tamaran menuju subuh, teduh dan dekat. Larut dalam waktu, aku menunggu malam kelam di sujud dalam kulit. Ia hanya lelakiku, anak cucu mayat yang tersimpan di bawah. Chapter 6. Maka biar seperti gugur mangir, aku harus segera menyingkir. Oh, aku pembayun yang papa, wanita yang timpa bencana, menimang bayi di perut tanpa lelaki sebagai penjaganya, menyisir kota gede ke timur sampai batas kali opak yang mengalir jauhnya berkilo. Aku sampai dusun kamu. Kusiap tempat berbaring dari tikar pandang, tempat merebahkan diri dalam kelelahan. Kusiapkan pula untuk anakku titik tulak warna putih hitam, agar hidupnya nanti dijaga oleh alam. Ku pelihara juga burung perkutut dan kutanam pohon cermat agar hidup anakku kokoh hidup. Ku jaga bayi anggaran aku lama. Engkau adalah cucu penganakan, pendiri tahta Mataram, Raden Rangga namamu. Nama keluarga Mataram seperti ini. Tapi biar ku panggil kau Mangir, agar semangat ayahmu tetap hangat dan selalu menemani. Maka aku ajari kamu dengan berbagai bekal ilmu agar kau menjadi seorang kesatria, sebagaimana ayahmu Mangir yang perkasa. Laku, padet, dan dilatih gending agar engkau paham berubahnya cuaca dan arahannya. Greget sengguh ramingku agar engkau menjadi lelaki tangguh. Sebagai laki-laki, anakku terampil mengendalikan turonggo seperti ayahnya. Dia sebagai laki-laki yang teguh menjaga tubuhnya tegap dan kokoh. Aku prihatin yang aku lakukan, dia juga turut merasakan, mengasah batin dalam hening, menjaga hatinya biar selalu hening. Rangga anak Mangir, darah Mataram yang mengalir seperti sungai bening sampai ke muara lautan yang lain. Sesi 7. Rangga anak Mangir, ia tunggangi kuda jantan dari Merapi, muncul di balik seribu gunung, melalui tebing menyusuri bukit dengan tangkas yang berlari di atas pelahan. Ia lewati telatah Giring, Pleret, dan Bumi Kerto ke utara hingga mendekati istana. Ia anak Mangir, Joko Untung pernah menyebutnya. Nama samaran bocah dusun Gelaran, saktinya menepi para pamer. Ia telusuri dusun demi dusun mencari jejak ayahnya dalam usia menjelang senja. Rangga mencari jati dirinya. Anak-anak seusianya saling kelahi dengan cara menjadi seorang laki-laki. Raden Renggo pernah sakti, maka seluruh pemuda di setiap dusun pernah menjadi uji nyali teknik bela diri. Sepak terjang Raden Renggo tersiar sampai ke istana. Anak laki-laki yang tunggal dan andal bisa menjadi sebuah ancaman. Anak laki yang kukuh, anak laki yang teguh, anak Mangir Wonoboyo dari keturunan Brawijaya. Ia Rangga, anak Mangir Wonoboyo, ibunya seorang putri Mataram, ayahnya penguasa tanah tiga. Kubur ayahnya dibagi dua, satu bagian di dalam pagar istana, satu bagian yang lain di luar tembok. Usang Neraka. Chapter 8. Ronggo Putra Mangir, pulanglah nak. Langit gulita itu tandanya akan datang mara bahaya. Hamba di atas tiga, seperti mimpi buruk yang selalu membuat ibu terjaga atas nasib baik yang menimbalnya. Bagian ke-9. Ayah, aku pembayun. Ayahku Gunung Merapi, ibuku Laut Jawa. Aku lahir dalam istana sebagai seorang putri. Sejak kecil aku diajari menjaga diri agar keturunanku kelak menjadi anak-anak yang mempunyai harga diri. Maka aku ajarkan pula Rangga anak Mangir sebagai seorang kesatria harus berani berkorban demi menjaga negara. Tapi apakah cukup
nyawa suamiku sehingga istri dan anaknya pun dibunuh. Oh, aku kembali. Dia selalu ditinggal bencana. Penderitaanku tak usai. Rangga anakku pralaya mati jatuh dari gunung sungker kuda yang terjerat rantai pada kakinya. Ia jatuh terpelanting dari pelangannya. Wahai anak cucu penangkap petir, apakah nasibku mesti gitu? Sebagaimana aku anak turun, penderitaan selalu mengikuti. Kepada ayah anda aku masih percaya. Di wilayahnya pula anakku mati celaka. Apakah sesuatu yang disengaja? Apakah salah jika aku bertanya tentang nasib anakku, wahai sang raja? Sebagai wanita sudah cukup kiranya pengorbanan itu ada. Tapi apa daya semua telah terpagari oleh kekuasaan yang kuatnya seperti baja besi. Apapun berdekatan tangisku akan mampu menjelaskan persoalan. Seorang Rangga adalah gelisah anak muda. Wajar jika masih suka menerima kesaktian. Apakah bocah selesai itu dianggap seperti itu? Duh Gusti, dunia ini seperti akan segera berakhir. Cinta sesungguhnya sudah terkubur. Suami dan anak telah membujuk. Aku dituduh pula sebagai wanita penuh tipu daya, meringkusmu dalam bungkus cinta. Anak-anak tidak tahu apa yang ada dalam benakku. Rasa rinduku pulang ke istana yang memaksa mengajak engkau ke sana. Bukan untuk menjerat, karena aku takut dilaknat. Untuk manggil lelakiku sebagai seorang istri, kesetiaanku kepada suami adalah kesetiaan hidupku. Sebagaimana benih yang kau semai kepadamu, kujaga dengan segala akad keperempuanan. Aku ingat pertama kali kita memutuskan berangkat. Sepertinya aku sudah mendapat isyarat. Sampai di sebelah barat dusun Paker, ingat tak nyanyian burung perkutut. Ia terdengar lama dan indah. Aku tahu engkau ragu, hanya pada desakan rasa rinduku engkau tidak ingat. Apakah engkau ingat sesampai di dusun Depokan, engkau menyatakan cinta dengan segala kehormatan? Aku tahu engkau merasa terjepit segala persoalan seperti terus menghidup antara mengucapkan sembah bekti atau tanda menyerah dengan segala. Engkau ingat, hanya pada bayi di perutku pula kita ikat semua. Duh mengakhir, aku adalah pertiwi. Aku akan setia sebagai istri. Pada pelarianku pula, wujudkan cintaku yang sebenarnya, menjaga anakmu akhir tulus sampai saya. Tetapi nyatanya adalah bencana yang membunuh nasib kita. Chapter ke-11. Oh, aku pembayun wanita yang mencari keadilan sebenarnya. Apakah tidak cukup laku dharmaku kepada negara sehingga hidup menjadi terlunta? Sebagai seorang wanita, aku sudah menjadi senopati mampu menjaga negara, menghentikan perang yang bakal merobohkan negara. Sebagai wanita, aku bisa menahannya segala kesakitan yang mendesak di dada. Apakah ini akan abdi sepanjang masa? Aku pembayun, aku perempuan, bukan hendak melawan. Tapi mengapa aku terus saja dipojokkan dengan segala tuduhan yang menyakitkan? Sebagai seorang istri, dituduhnya aku mengkhianati suami, menjeratnya seorang pelacur dengan menyamar menjadi seorang penari. Tentu ayah bisa merasakan betapa sakitnya hati. Tapi bagaimana jika aku menjelaskan? Jawab Vina itu datang tak bertuan. Sebagai wanita, tuduhan itu adalah Sandra. Lalu siapa lagi yang akan peduli dengan sosok wanita seperti aku ini? Aku paham dukungan Paman Juru Mertani ketika ia berniat menyamar sebagai penari, karena niatku untuk menjaga konflik negara agar tak terjadi perang terbuka. Dan ayah ternyata tak mendukungku, bahkan menolak usulku, hanya karena aku perempuan tak layak masuk ke medan pertempuran. Dan ayah juga tahu, setelah Mahir menjadi menantu, diplomasiku tak menemui jalan buntu. Perang besar tak akan pernah terjadi lagi. Bukankah itu kehendak rakyat yang paling murni? Ya, aku tidak mengerti mengapa ketika aku datang bersama suamiku, ayah kukuh bahwa Mangir adalah musuh. Yang lebih menyakitkan pula, mengapa begitu mencium kaki untuk mengucap sembah bekti, Mangir dibunuh tanpa perang. Oh, mengapa pula mesti di batu itu tempat setiap saat aku mengucap sembah bekti? Dan yang tak aku juga pahami, mengapa ayah tega melibatkan alam mengadili jasad suamiku yang sudah mati terpendam. Apakah ayah masih
akan berkata semua adalah demi sebuah tahta. Apa itu sudah cukup membuat aman dan tentram di pikiran dalam pemerintahan sebuah negara? Atau memang cara negara untuk menjaga wibawa dan kekuasaan raja? Kalau begitu, apa artinya pula dharmaku untuk negara kalau tidak bisa menjamin ketentraman hidup rakyatnya? Di luar, orang-orang masih takut merumput, sebab kalau tak untung bisa jadi maut. Intrik-intrik masih saja berkembang, bahkan makin bertambah kejam. Bahwa Mangir adalah musuh negara, maka akarnya pun harus dicabut. Bukan aku lantas takut terhadap maut, tapi bagiku cara itu tidak patut. Atau memang ini takdir negara, biar rakyat tundukkan kepala. Aku ingat sejarah nenek moyang ketika ayah membunuh Arya Panangsang dengan kuda pulalah maut itu datang. Seperti nasib anakku Ranggayang Malang. Oh, sakitnya diri ini, sakit pula negeri ini. Suamiku mati dibunuh, anakku pun mati terbunuh. Lantas, bagaimana nasibku nanti? Lalu, apakah aku bisa menjadi pembunuh pula? Toh, jika pun terpaksa, aku tak kuat melakukannya. Oh, aku pembayun yang sengsara. Pada negaralah hadirnya bencana yang memasung cintaku yang sebenarnya. Jotawang 1992-1993, Sorosutan 2011-2015. Pledoi Pembayun ditulis oleh Sigit Sugito. Dimuat dalam sebuah buku judulnya Pledoi Pembayun, diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Jakarta. Ini dalam 3 bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dalam tulisan aksara Jawa, dan dalam bahasa Inggris. You not know, I not know. Yes, the English version is very funny, but okay, it's okay. For example, is the part 1 of Pledoi Pembayun. I, Pembayun, Merapi Mountain is my father, Sea of Java is my mother. I was born in Sydney Plains. As a little prince, science still I used to dance. I don't know. Aku membaca sebagian yang dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jawa juga ada, tapi nggak perlu saya baca. Silahkan teman-teman kalau ingin mencari bukunya, ini tidak dijual bebas, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya. Karena saya dapat ya tak baca, ya tak bacakan untuk semua teman-teman. Thank you sudah mengapresiasi. Sorry ini tidak persiapan, saya tidak olah nafas, olah jiwa untuk membacakan Pledoi Pembayun yang cukup berat ini, karena puisi berbasis sejarah intuitif si penulisnya Sigit Sugito. Saya hanya membacakannya, tidak ada asumsi atau tidak ada keberpihakan saya secara personal terhadap apa yang ditulis oleh Mas Sigit Sugito. Saya membacakannya saja. Like that, rumah saya di Mangir. Sampai jumpa. Pak, sesuk-esuk iurane sekolah kudu dibayar lunas. Isih kurang akeh iki. Wis janekne iki aku isin tenan. Mbok, aku nek omahe Dina sik ya. Kan gak PR. Ya, lebari nang wengi-wengi ya, Nak.